قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه dan sesungguhnya kana dulunya ada rijalum minal insi sekelompok manusia ya'uduna birijal minal jinni yang memohon perlindungan kepada sekelompok jin fazaduhum rahaqa maka mereka menambahkan manusia itu kesesatan semakin dibuat makin sesat. Nah ya bunda sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala bocoran dikasih tahu kalau Allah suka ngasih bocoran tentang surga, neraka, tentang hari kiamat dan akhirat. Rasul juga suka ngasih bocoran tentang hari kiamat, tentang nasib nanti manusia dari yang belum kita lalui dikasih tahu semuanya sama Rasul. Nah sekarang bocorannya dikasih tahu sama jin. Dikasih tahu bocorannya sama jin dan ini direkam oleh Allah kepada kita supaya apa? Supaya kita nih ngerti. Supaya kita ngerti. Jangan lakukan ini. Wa kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni. Apa bocorannya? Bocorannya adalah kalau ada manusia yang minta pertolongan sama jin, maka itu sesat, bodoh. Jadi nggak nolong apa-apa. Dagang, gagal laku. Dikasih tahu. Beli centong sono, harganya cuma 3 juta. Supaya laris dagangan centong itu. Jadi centongnya 3 juta. Nanti bakal laku dagangan. Ada lagi lewat tempat yang berasa agak-agak aneh gitu. Ini yang disebut kesesatan kebodohan. Numpang-numpang anak babi mau lewat gitu. Itu diajarin turun-temurun tuh sama orang-orang tua kita dulu. Jadi numpang-numpang anak babi lagi. Jadi Masya Allah itu yang bodoh sesat. Jadi numpang-numpang segala macam. Dan bunda, bocoran tuh dikasih tahu langsung sama jin dan direkam dalam Al-Quran. Allah rekam supaya kita semuanya tahu. Kedua poinnya, ciri kemusyrikan itu bodoh. Kesesatan itu sama dengan kebodohan. Ciri kemusyrikan itu bodoh, nggak masuk akal.
Jadi kalian bakal tahu kalau itu ulah jin, kalian bakal tahu kalau itu adalah kesesatan. Kalau kalian melakukan hal-hal yang bodoh nggak masuk akal, udah tahu usia udah nggak muda lagi, datang katanya kalau orang pintar padahal orang bodoh, suruh mandi dengan air 7 sumur, dengan 25 macam kembang, disuruh mandi jam berapa? Jam 12 malam Jumat Kliwon, mandinya aja jam segitu secara secara kesehatan nggak ada yang benar itu. Kalau mandi jam 2, oke. Mandi jam 3, bagus secara kesehatan. Jam 12, nggak masuk akal. Mandi dari jam 10 sampai jam 12 malam tuh secara kesehatan nggak masuk akal. Karenanya, kalau orang-orang pinter tahu tuh, orang berilmu tahu, salah nih. Itu. Jadi, kesesatan, bodoh. Dulu saya masih ingat adegan Dono Kasino Indro datang ke dukun. Disuruh sama dukun duduk di perapatan pakai kacamata hitam, terus lemparin semangka ke arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Barangkali ayah bunda masih ingat tuh adegan itu. Dan kena orang-orang pada marah-marah. Itu bodoh. Jadi jadi kalau minta tolong sama sama jin, nah cirinya gampang, bodoh, nggak masuk akal. Salah satu kebodohan yang sering terekam di Indonesia nih, percaya sama dukun-dukun, dibohongin sama jin, penggandaan uang. Udah itu mah orang yang pintar-pintar, yang doktor, profesor, menteri pada ikut itu. Yang katanya pintar, bodoh juga. Jadi kalau uang bisa digandakan, Bu Eni mandi 10 sumur. Jadi, bunda, jadi ciri ulahnya jin itu adalah membuat kita bodoh. Kenapa? Karena jin, setan mau membuat hati Allah hancur. Manusia ini dibuat sama Allah Subhanahu wa taala karena ada ruh Allah dalam diri manusia. Maka malaikat aja disuruh sujud. Nanti ya Bunda cari lagi ayatnya. Faidah sawaituhu, kalau aku sudah sempurnakan dia. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ke dalam tubuhnya ruhku, kata Allah. Faqa'ulahu sajidin, kalian para malaikat sujud pada Adam. Jadi Allah sudah angkat derajat tinggi banget. Terus manusia ini malah menghinakan dirinya. Itu yang kata Allah, summa radadna wasfala safilin. Udah setinggi-tingginya dibuat sama Allah. Dia malah melakukan kemusyrikan. Dia bakal Allah rendahkan serendah-rendahnya. Jadi kalau meminta kepada selain Allah itu menghinakan diri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala nggak bakal maafkan orang yang menghinakan dirinya sendiri. Udah diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, dia pilih hidup yang lebih hina. Jadi ya Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu poin bocoran yang dikasih tahu sama jin, jin yang udah bertaubat nih. Dan kalau orang taubat tuh banyak ngasih tahu skema-skema kejahatan yang dilakukan oleh dirinya. Mantan judi slot kayak Koh Dennis Lim yang sekarang viral, ngasih tahu tuh bagaimana dulu waktu dia bikin, nah segala macam modus-modusnya dikasih tahu karena bertaubat sudah. Mantan gembong narkoba, ngebongkar jaringan, dia sudah taubat, dia bongkar
Karena dia takut kesalahan yang dahulu terus akan jadi amal jariah, terus mengalir tuh dosanya. Demikian juga jin ini. Jin itu ngerjain manusia supaya terlihat bodoh. Dan dia ngerasa berdosa, dia taubat. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih tahu tentang kejahatan yang dilakukan oleh dirinya dan kelompoknya. Poin yang ketiga, ayah bunda tidak boleh takut. Jangan pernah takut kepada selain Allah, nggak boleh takut. Takut hanya Allah aja. Kalau kalian ngerasa diserang, ngerasa didatengin, udah dikasih tahu sama Allah caranya. Ucapkan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi satu itu doa. Kalau ngerasa diserang oleh setan, oleh jin. Atau ada dalam surat Al-Mu'minun. Rabbi inni a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ya bunda perlu hafalkan dan amalkan itu. Dalam surah Al-Mu'minun ayat berapa nanti cari PR. Artinya Rabbi inni a'udzubika ya Rob, aku berlindung padamu min hamazati syayatin, dari serangan-serangan setan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung padamu wahai Robku agar mereka tidak hadir, nggak datang itu. Jadi ayah bunda jangan takut sama setan selagi kalian bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah yang jagain. Uspa pernah bilang bahwa jin, setan tuh nggak kelihatan, sementara mereka ngelihat kita. Mereka jauh lebih pintar, mereka jauh lebih tua, mereka jauh lebih hebat, teknologi lebih dahsyat dari kita. Mau segala jurus pasti kalah, tapi gampang. Cara untuk bisa nangkis serangan mereka, ya kepada pemilik setan lah kita minta perlindungan, yaitu Allah. Maka dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada lagi doa dari Rasulullah, kalau kalian ke satu tempat yang baru, maka baca a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Maka dia pasti bakal Allah jaga dari sengatan kalajengking, ular, dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi bakal Allah jaga. Mobil khusus yang suka ke tempat-tempat yang baru, yang belum tempat yang belum pernah, baca itu a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang Allah ciptakan. Jadi makhluk-makhluk jahat yang pengen nyerang kita nanti nggak bisa karena Allah lindungi. Jadi jangan pernah takut ya, ya bunda. Jangan pernah takut. Itu poin 3. Poin 4, udah habis waktunya ya? Masih? Masih ada Poin Ustaz. 4, ayah bunda. Masih. Poin 4 adalah kalau kita nurut sama setan, dia makin kuat. Tapi kalau kita nurut sama Allah, dia lemah. Rumus ini buat ayah bunda. Kalau kita nurut sama setan, dia kuat. Nanti dia bakal minta segala-gala. Mulai tadinya cuma minta kembang, terus minta sesajen, makanan, terus nanti minta uang kita, terus minta sembelihan, terus nanti minta nyawa. Nanti dia bakal minta aneh-aneh itu, minta anak kita, minta pasangan kita, nanti minta diri kita. Kalau kalian tidak bisa putus itu, maka terus-terusan dia kuat.
Gimana caranya untuk membuat setan itu lemah? Hanya taat sama Allah, setan itu lemah. Jadi kalau taat sama Allah, dia langsung lemah sendirian. Just langsung lemah. Jadi nggak usah dipikirin gimana cara-caranya. Simple ya bunda. Nanti lihat hadis riwayat Bukhari Muslim Sahih. Ada setan yang gemuk, ada setan yang kurus. Pernah dengar kan hadis ini? Setan yang gemuk ngobrol, nanya sama yang kurus, ngapa lu kurus? Lalu kemudian yang kurus ini bilang, susah dah, gue tinggal di rumah orang beriman. Kalau dia masuk rumah, dia baca basmalah, gue nggak bisa masuk. Kalau dia makan, dia baca basmalah, gue nggak bisa makan. Terus kalau dia tidur, dia baca basmalah, gue nggak bisa ikut tidur. Itu. Maka yang kamu bilang, wah salah nih gue nih sama orang yang nggak beriman. Kalau dia masuk rumah, gue ikutan masuk. Dia makan, gue ikutan makan. Dia kumpul sama pasangannya, gue ikutan. Gitu. Jadi, ayo bunda, Rasul kasih tahu ya, bukan hal yang nyeremin. Kalian cuma hanya baca basmalah aja, lemah udah itu dia. Ya, jadi bukan hal yang menakutkan. Tapi ini kan ilmu mahal. Karena tahu ilmunya, masuk rumah sekarang baca basmalah. Makan, baca basmalah. Tidur, baca basmalah. Apalagi ayah bunda orang yang suka zikir, yang taat ibadah, wah setan pada nggak suka. Dari wajah-wajahnya kayaknya semuanya udah bersinar semua ini. Insya Allah kayaknya jin korin ini udah takluk jadi taat insya Allah sama ayah bunda. Jadi bukan hal yang menakutkan. Dan Uzwa kasih tahu nih ya, bahwa manusia yang taat sama Allah, jin itu nggak ada apa-apanya. Jadi jangan menganggap jin, setan itu makhluk yang hebat. Enggak. Kalau kita takwa sama Allah, dia tunduk. Dalam surat Saba, Nabi Sulaiman, nah, setan-setan, jin, Allah tundukkan kerja sama Nabi Sulaiman. Terus kalian bilang, itu kan Nabi. Tersebut. Oke, kalau begitu, nih yang bukan Nabi ini, ya, dikasih tahu di Quran ada. Nanti ayah bunda cari dalam surah An-Naml. Saat Paduka Sulaiman bilang, siapa yang sanggup mendatangkan singgasana Bilqis? Maka qala ifritun minal jin, jin ifrit ngomong, saya sanggup Paduka mendatangkannya sebelum Paduka bangun dari tempat duduk. Dan kemudian adalah lagi manusia. Qala rajulun indahu ilmu minal kitab. Tapi ada satu manusia yang dia punya ilmu dari kitab Allah. Jadi termasuk ayah bunda nih. Kalau belajar Al-Quran tuh jin kalah. Orang itu mengatakan, saya sanggup mendatangkan singgasananya sebelum mata Paduka berkedip. Dan itu tanda manusia biasa bisa ngalahin kehebatannya jin. Bukan karena dia bisa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan, berikan kemudahan. Kemudahan apa? Karena ilmu dari kitab Allah. Karena ketaatannya, karena ketakwaannya. Jadi nggak boleh lagi takut sama jin. Karena jin itu nanti bakal Allah tundukkan, Allah taklukkan. Kalau kita makin taat, makin bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Dah, ya Bunda. Karena itu kalau sempat dulu pernah melakukan hal-hal yang bodoh, yang kayak-kayaknya ulah jin, apakah buat magerin rumah misalnya, apakah buat enteng jodoh atau penglaris misalnya, atau buat supaya dapat kerjaan atau naik jabatan misalnya, tobat. Dan ciri-cirinya tadi itu udah dikasih tahu, bodoh, sesat,
malah nggak masuk akal. Dan agama ini adalah agama yang rasional. Jadi biarkan jin di alamnya, sementara kita juga punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Dan sebagai khalifah, sebagai komandan tertinggi di dunia ini, jangan rendahin diri kita di hadapan siapapun kecuali Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.